Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga saudara-saudaraku sebangsa setanah air selalu dalam kondisi sehat walafiat, serta senantiasa tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan di bumi tercinta Nusantara. Episode kali ini, saya, Ki Tembus Alam, tidak dalam rangka ingin membahas tentang berbagai penyembuhan santet seperti yang sering saya lakukan dan saya share di channel YouTube saya. Tapi saya hanya ingin tertarik mengomentari maraknya pro kontra atau komen-komen negatif tentang pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Ternyata masih ada saja orang yang gagal paham, bahkan sama sekali tidak mengerti tentang apa yang disebut kekuatan goib. Sesama penyembuh alternatif, saya sangat bersyukur atas hadirnya Bu Ida Dayak dalam belantika penyembuhan tradisional yang telah membawa berkah bagi masyarakat luas, karena terbukti cukup banyak saudara-saudara kita, mulai dari kalangan masyarakat biasa, selebritas mancanegara, maupun para pejabat tinggi negara yang selama ini mengalami sakit fisiknya, alhamdulillah atas kehendak yang maha kuasa, atas izin Tuhan, sembuh seketika melalui tangan Ibu Ida Dayak. Kenyataan seperti yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak bukanlah suatu hal yang mustahil bagi orang-orang yang memang dikehendaki Allah, karena memang Tuhan maha tahu dan maha berkehendak. Bagi saya pribadi, penyembuhan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak merupakan sebuah fenomena alam akhir zaman. Karena penyembuhan seperti itu tergolong spektakuler, langka, dan tidak terjangka oleh nalar akar pikir manusia. Dengan kata lain, tidak bisa dikaji dengan teori apapun yang sebelumnya tidak pernah terjadi di dunia ini. Beliau, Ibu Ida Dayak, adalah salah seorang wanita yang dipilih dan terpilih oleh Allah SWT, Tuhan Sang Pencipta alam, dalam naskah penyembuhan yang spesifik. Beliau terpilih sebagai seorang penyembuh bagi saudara-saudara kita yang mengalami cacat fisik, khususnya cacat tulang dan sejenisnya. Menurut penerawangan saya, Ibu Ida Dayak, beliau didampingi oleh leluhurnya sendiri yang namanya tidak perlu saya sebutkan di sini. Sosok yang mendampingi beliau tersebut dulu pada zamannya, beliau biasa dipanggil dengan panggilan Datuk Haji yang memiliki garis keturunan Dewa Sakti. Sosok seorang kakek tua yang berkepribadian santai dan selalu happy, mengobati orang yang sakit dengan gaya menari-nari. Sosok leluhur seperti Datuk Haji tersebut tentu hanya akan berkenan mendampingi anak cucu garis keturunannya yang berperilaku baik dan baik hatinya, karena muara dari setiap ajaran leluhur yang sejati yang ada di muka bumi senantiasa bermuara pada perilaku yang baik, atau dalam Islam dikenal dengan sebutan akhlakul karimah. Kemudian ingin saya sampaikan juga bahwa orang-orang yang suka berkomentar negatif atau yang suka komentar aneh-aneh atas penyembuhan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak, itu adalah tipe orang yang tidak suka melihat karomah yang diberikan Tuhan atas diri orang lain,
Dan orang seperti itu bagi saya tak lebih dari sosok orang bodoh yang hanya coba-coba mencari sensasi tanpa prestasi yang nyata, yang bermanfaat bagi umat manusia. Orang tersebut bahkan sama sekali tidak paham apa sesungguhnya hakikat yang disebut kekuatan gaib. Orang yang mengaku beragama tapi tidak paham dengan arti agama yang dianutnya, sungguh satu hal yang memprihatinkan. Kalau betul orang yang dimaksud itu hebat dan benar-benar seorang yang paham kebatinan, paham hakikat agama, atau mungkin dia mengaku seorang muslim, dia seharusnya paham tentang arti sebuah ayat Tuhan yang menyatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita sama sekali tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali kekuatan dari Allah, Tuhan penguasa semesta alam. Sedangkan doa, mantra maupun jampi-jampi atau lain sebagainya, menurut saya hal itu hanya merupakan sebuah instrumen pengantar semata. Karena doa apapun yang kita baca, jika Tuhan tidak berkehendak, segala sesuatunya tidak akan pernah terjadi di dunia ini. Demikian juga sebaliknya, tanpa mantra, tanpa ajian maupun doa, kalau Tuhan berkehendak, maka tanpa belajar sesuatu apapun, tanpa berguru pada siapapun, bisa saja seseorang memiliki kemampuan kebatinan yang dahsyat. Karena Tuhan memang maha berkehendak sesuai dengan kudrat dan irodat setiap manusia melalui benang merah garis keturunannya masing-masing. Sama halnya ketika seorang bocah ponari di wilayah Jawa yang tiba-tiba bisa mengobati orang-orang yang sakit. Seperti yang tertera dalam salah satu firman Tuhan menyatakan, innama amruhu iza arada syai'a ayaqula lahu kun fayakun. Hakikatnya setiap manusia di dunia ini, apakah dia memiliki ilmu kebatinan atau tidak, dalam setiap kehidupannya tidak akan pernah terlepas dari hal-hal gaib maupun kekuatan gaib. Karena sudah sangat jelas bahwa ruh maupun nyawa setiap manusia yang tidak terlihat secara kasat mata itu adalah unsur utama dari keberadaan kekuatan gaib. Ibu Ida Dayak bagi saya merupakan salah satu fenomena alam akhir zaman. Walaupun banyak di antara manusia lain yang juga terlahir dengan berbagai naskah kemampuan kebatinan yang berbeda-beda, tetapi penyembuhan tradisional yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak di tengah masyarakat luas bagi saya adalah sesuatu yang langka di muka bumi ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita syukuri bersama kemampuan dalam diri Ibu Dayak tersebut, supaya kita tidak tergolong sebagai manusia yang iri hati, pendengki, kupur nikmat, bodoh, bahkan dinilai sombong di hadapan Sang Maha Pencipta. Secara pribadi saya setuju dengan yang dikatakan oleh sahabat saya, Mbah Gimbal, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayang. Beliau seorang pelestari budaya Nusantara dan seorang supranaturalis sejati. Dalam salah satu konten YouTube-nya, beliau bicara terbuka dan apa adanya. Bahkan sesama dukun atau paranormal, agar tidak saling melecehkan. Karena masing-masing manusia memiliki kemampuan dan tingkat kualitas yang berbeda-beda sesuai jam terbang dan garis keturunannya masing-masing. Saya sangat setuju dengan ucapan Mbah Gimbal tersebut, yang pada intinya bahwa orang yang manfaat itu adalah orang yang mampu berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini
mampu memberikan syafaat bagi penderitaan orang lain. Bukan hanya sekedar cuap-cuap atau jadi tontonan masyarakat semata. Oleh karena itu, melalui konten ini, saya Ki Tembus Alam ingin memberi sedikit saran kepada Ibu Ida Dayak. Kiranya Ibu Ida Dayak dapat lebih berhati-hati, agar jangan sampai Ibu Ida terjebak pada hal-hal yang bersifat provokatif, penuh intrik maupun tipu daya dari para sengkuni yang hanya bermodalkan penampilan aneh semata, tapi tidak memiliki kemampuan apa-apa yang bisa bermanfaat bagi kemaslahatan maupun kesembuhan di tengah masyarakat, kecuali hanya sebagai pecundang yang sengaja ingin mendompleng popularitas orang lain dengan tujuan ikut-ikutan supaya jadi tenar. Semoga Ibu Ida Dayak sehat walafiat, selalu dalam kondisi prima di dalam berbakti kepada negara dan bangsa, tetap bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Salam satu rasa dari Ki Tembus Alam, Padepokan Guyonan Saung Peradaban Siliwangi, spesialis ahli menyembuhkan santet.